Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah saya Kita memulai pembelajaran hari ini. Kita berdoa dulu ya kepada ketua kelas atau siapa ini yang mau memimpin? Doa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa. Gimana kabarnya kalian? Baik, Bu. Ini kalian sebentar lagi persiapan ujian semester ya. Ya. Kenaikan kelas harus tetap semangat belajar nih. Sebelum saya memulai ini, saya mau absen dulu. Tadi sudah saya berikan absensi di Google Form ya. Saya cek kembali. Mas Andika ada enggak ya? Andika? Mas Basuki? Ada. Mbak Devi? Ada, Bu. Baik, kalian kan sebentar lagi mau ujian semesteran, ujian akhir tahun, ujian kenaikan kelas. Tetap semangat belajar, nggih? Kalau nggak belajar untuk ujian semesternya, kesulitan dalam ujian, nanti nggak bisa naik kelas. Kalian di rumah tetap harus belajar meskipun di masa pandemi seperti ini. Oke, jangan main. Ya, jangan suka main. Itu di kerumunan, tetap protokol 5M dijaga ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai perbandingan trigonometri sisi segitiga siku-siku. Nah, adapun ya tujuan kita belajar ini nanti kita dapat menentukan sisi depan, sisi samping, sisi miring suatu sudut lapan pada suatu segitiga siku-siku dengan tepat. Kemudian menentukan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku dengan tepat dan bisa menganalisis model matematika dari masalah nyata yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri dengan baik. Nah, kalian SM itu dapat mengenai segitiga nggih? Halo? Nah, sudah pernah mendapatkan materi segitiga nggih? Seperti menentukan luas, tinggi, ya. Ya. Nah, ini kita mengingat kembali sebentar materi dulu SMP yang mungkin sudah pernah kalian dapat. Kan ini. Ingat teorema Pitagoras enggak ya? Pitagoras ini ada segitiga, siku-siku A, B, C, siku-sikunya itu di C misalkan. Nah, biasanya kalian itu yang sering kalian cari itu kan sisi miring. Nah, sisi miring. Nah, kalau sisi miring itu apa toh? Akar dari ini akar A kuadrat plus B kuadrat. Ya, kemudian sisi. Nah, ini diingat kembali karena untuk menentukan sisi-sisi perbandingan trigonometri ini nanti digunakan. Masih ya? Kalian belajar mengenai sisi trigonometri nanti didiskusikan. Nah, nanti saya akan memberikan penilaian pada kalian, keaktifan kalian, ya terus apa namanya, bagaimana kalian menyelesaikan, memberikan ide-ide kalian nanti didiskusi, nggih. Jadi harus aktif, nggih. Nah, jadi harus aktif. Nanti saya nilai semuanya, jadi keluarkan ide-ide kalian. Perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Nih saya jelaskan sebentar. Ini ada sisi depan, samping, dan sisi miring. Sisi depan itu adalah di depan sudut. Ini ada sudut di B, ini depannya. Paham? Paham. Ini adalah sisi miring itu di depan siku-siku. Nah, sisi miringnya C ini. Kemudian ini adalah sisi sampingnya. Sisi sampingnya ini ya. Jadi di sisi samping siku-siku dan sisi samping sudut. Nanti segitiga tidak selalu seperti ini. Bentuknya raplek kayak gini ya, nek sing mungkin bentuknya enggak seperti ini ya, berbeda nanti bisa ya. Nah, ini perbandingan siku-siku. Ada sinus. Sinus itu apa? Perbandingan sisi siku-siku di hadapan sudut dan sisi miringnya, nek disingkat itu demi, depan miring. Kemudian yang kedua kosinus. Kosinus itu
adalah perbandingan sisi siku-siku yang mengapit sudut dengan sisi miringnya atau sami. Kemudian yang ketiga adalah tangen. Tangen itu adalah perbandingan sisi siku-siku di hadapan sudut dengan siku-siku lainnya, yaitu depan samping. Nah, terus kemudian kita ke perbandingannya. Ini perbandingan siku-siku. Nah, kembali, perbandingannya adalah sin theta. Sin theta itu demi. Apa tadi? Demi, Bu. Depan miring. Berarti depan sama dibandingkan dengan di depan siku. Berarti depan miring, B per C. Kemudian kosnya itu samping per miring. Nah, samping per miring, A per C. Kemudian tangan tetanya adalah depan samping, B per A. Ingat-ingat ya. Sekarang selanjutnya adalah saya kebalikan dari sin, kos, dan tangan. Kosekan teta. Nah, kosekan teta itu adalah kebalikan dari sin. Kebalikan dari sin. Yaitu kalau sin tadi B per C, atau depan per miring, lah sekarang dibalik kalau kosekan itu miring per depan. Kemudian sekan teta itu adalah kalau kebalikan dari kos, nek kos kui samping per miring, kalau sekan itu miring per samping. Kemudian kotangan teta itu kebalikan dari tangan. Kalau tangan itu depan samping, kalau kotangan itu samping depan. Sampai di sini ada yang bertanya sebelum saya melanjutkan. Nah, kemudian ini sudut istimewa ya. 0 derajat, 30, 45, 60, 90 derajat. Sin tetanya 0, cos 0-nya 1, tangan 0 derajat itu 0. Nah, ini setengah untuk sin 30, sin 45 setengah akar 2 dan seterusnya. Ini sampai 90 derajat. Nah, kemudian ini adalah nanti yang di LKPD kalian. Sudah dibuka belum ya LKPD-nya? Itu ada langkah-langkah pengerjaannya. Gitu? Ya, biar kalian itu lebih ya, nanti konsepnya, menemukan konsepnya. Jadi ingat terus kalian. Aplikasi trigonometri kesalahan selanjutnya yang sering terjadi. Nah, jika seorang anak itu tingginya 1,6, menaikkan layang-layang yang panjang benangnya itu 250 meter. Kemudian sudut yang dibentuk itu adalah 60 derajat. Ya. Berapakah tinggi layang-layangnya? Kalian nanti ya, ini saya bentuk untuk kelompok diskusi di WA Group. Jadi saya masuk di situ membimbing kalian bagaimana kalian berdiskusi dan saya memantau kalian. Kembali ke Meet setelah berdiskusi. Saya beri waktu kalian 20 menit untuk berdiskusi. Silahkan. Kelompok 1 yang mau presentasi. Andika, silakan. Hasil dari kelompok 1 segitiga DEF dengan sisi EF dan ED, sisi samping FB. Dan perbandingan trigonometrinya sin theta sama dengan sisi depan per sisi EF per ED. Cos FD per ED beta EF per FD. Kosekan beta perbandingan dari sin kebalikan dari sin beta D per EF
Sekan peta perbandingan cos beta FD D per FD. Cos beta FD per EF. Ya, sudah bisa ya. Nah, yang kelompok 2. Siapa yang mau tadi presentasi? Oh ya, coba dijelaskan Mas Krisna. Sisi samping ZY sin theta XZ per XY cos theta ZY per XY dan tangen theta XZ per ZY Ya. cos secant theta XY per XZ secant theta XY per YZ kotangin theta ZY per XZ. Ya. Yang kelompok 3, yang harus saya presentasi siapa ini? Saya. Oh, Mbak Siti ya, coba. Seorang anak yang menerbangkan layang-layang dengan tinggi benang itu 250 meter, dengan sudut yang dibentuk mata, dengan bidang datarnya itu tingginya. Bidang datar. Layang diketahui tinggi orang itu 1,6. Satunya adalah 250 akar 3. Hasil ilmuwan dan perhitungan di atas, kita bisa mendapatkan tinggi layang-layang ke layang-layang. Maka totalnya adalah 1,6 ditambah 250 akar 3. Oh ya. Sekarang saya melakukan evaluasi ya dari hasil diskusi kalian. Ya, diskusi kalian tadi didapatkan bahwa perbandingan trigonometri itu dari sin cos tangen ya. Ya, perbandingan trigonometri tadi sin cos tangennya, kosekan dan kotangennya ya. Dari hasil diskusi tadi kalian bisa menemukan konsep bahwa sin itu perbandingan sisi depan bagi miring, kemudian cos itu sisi samping dibagi sisi miring, kemudian tangan itu sisi depan dibagi sisi apa? Samping ya. Kemudian kosekan dan kotangan itu tadi kebalikannya. Paham ya? Paham. Dari tadi, mari kita simpulkan bareng-bareng tadi. Yuk, saya simpulkan bareng-bareng. Tadi sin tadi apa? Sisi depan persisi apa? Miring. Kemudian cos miring apa? Bandingan dari samping ke miring. Oh. Tangannya apa tangan? Perbandingan sisi depan persisi apa? Samping. Samping ya, hebat. Kosekan dan kotangan itu adalah kebalikan. Nah, untuk memantapkan kalian itu paham atau tidak, ini saya berikan kuis ya, kerjaan sama kalian. Saya sudah share di WA kalian tadi di Google Form. Coba kalian kerjakan sebentar ya untuk melihat kemampuan kalian seperti apa. Coba lihat WA grup kalian. WA ini nanti dari hasil jawaban kalian ini nanti mengetahui seberapa jauh pengetahuan dan lainnya nanti saya masukkan ke situ. Nanti kalau yang tidak tuntas KKN nanti akan saya remedi ya. Yang bagi tuntas nanti akan saya berikan latihan soal dan kasus tadi yang agak lebih dibandingkan yang sekarang. Paham ya? Paham? Nah, sekarang saya pengen, ini kan tadi sudah belajar nih satu sekian waktu ini. Sekarang saya mau tanya, saya merangkannya jelas apa ora ya? Anak-anak. Jelas, Bu. Jelas. Ada mungkin kekurangan, mungkin saya apa kecepatan atau galak atau apa. Nah, di masa pandemi kalian tetap harus semangat belajar. Sebentar lagi ujian semester, kenaikan kelas, harus tetap semangat belajar dan naik kelas ya. Ini baru kelas 10 loh ya. Iya, Bu. Ada yang ditanyakan? Betul, ya. Bu. Semangat belajar, semoga sukses, ilmunya bermanfaat nggih. Pertemuan selanjutnya besok kita minggu depan itu sudah di berbagai kuadran. Materi ajarnya saya share di WA. Semangat belajar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.